rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami mau bersyukur hanya padamu Bapa, sebab Kau Bapakku yang baik. Kami sembah Kau Bapa, kami tinggikan Engkau, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Bapa, buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Bapakku. Haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu
Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saudara merasa diberkati Tuhan? Puji nama Tuhan. Ya, kalau kita renungkan sampai detik ini, Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Hari boleh berubah, umur boleh bertambah. Keadaan kita mungkin berubah-ubah. Kadang dalam kondisi yang baik, kadangkala kita merasa dalam kondisi yang tidak baik. Tapi puji Tuhan, Allah kita tidak pernah berubah. Dia yang selalu menyertai kita. Setiap pagi kita membuka mata, kita ingat bahwa Tuhan ada dekat dengan kita. Pertolongannya tetap sama. Apa yang dilakukan sempurna. Ini yang perlu kita syukuri. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang Allah kita. Bagaimana Allah kita selalu menyertai kehidupan setiap umatnya. Kalau kita merasa sebagai umatnya, umat pilihan Tuhan, maka kita akan dapat menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya ingin pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-31. Jadi kita akan sama-sama lihat ada apa dalam Kejadian 31. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai yang ke-9 saya akan bacakan. Bapak Ibu boleh menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan, judulnya Yakub lari meninggalkan Laban. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu, dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang.
ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah, maka menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa cerita ini adalah cerita yang pernah kita dengar. Cerita ini adalah cerita yang kalau kita merenungkannya dan kita memposisikan diri kita pada pribadi Yakub, maka ada persoalan-persoalan yang bisa kita pahami. Dan persoalan itu tidak mudah. Mungkin berawal dari sesuatu yang Yakub memang butuh perlindungan. Yakub dalam keadaan pelarian dari kejaran kakaknya Esau. Ketika Yakub tidak punya tempat tujuan dalam kondisi terancam nyawanya, maka dia menemukan pamannya Laban sebagai satu perlindungan yang bisa menjamin dia tetap hidup. Dia berharap bahwa tempat yang dituju atau di mana dia boleh tinggal di Laban itu akan mengubah segalanya, menghilangkan ketakutannya, dan juga untuk kedepannya dia akan menemukan satu kesuksesan. Tetapi setelah dia berada di dalam rumah Laban, ternyata ada banyak hal yang dialami oleh Yakub. Yang seperti yang kita baca tadi bersama. Awalnya Yakub merasa bahwa Laban adalah seorang pelindung, penjaga yang menyelamatkan dirinya. Tetapi setelah dia berada di rumah Laban, situasinya menjadi berubah. Memang dia merasakan perlindungan. Memang dia merasakan ada satu hal yang dia nikmati. Dia bisa selamat dari kejaran kakaknya Esau. Tetapi ada sesuatu yang terjadi. Khususnya hubungan dia dengan Laban semakin hari semakin tidak baik. Dalam arti seperti tadi, ada satu perjanjian yang disepakati antara Yakub dan Laban tentang ternak dan sebagainya. Tetapi justru ada sesuatu yang berubah. Laban membuat perubahan pada sesuatu yang sudah disepakati. Kenapa? Ya mungkin karena Laban merasa bahwa loh kok enak ya, saya yang punya harta kok sekarang menjadi lebih banyak Yakub yang memilikinya. Walaupun Laban berusaha sekuat tenaganya dia untuk mengubah, untuk menjadikan semuanya menjadi satu hal yang menguntungkan Laban, tetapi rupanya tidak seperti itu. Kenapa? Karena memang Tuhan melakukan sesuatu pada diri Yakub. Ada sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan yang berubah, yang justru rancangan dari Laban itu dibalik. Sehingga yang dirugikan bukan Yakub, tetapi sebaliknya Laban. Dan bukan hanya itu,
Saudara nanti bisa baca bagaimana ketika Laban menipu Yakub tentang pasangan hidup Yakub antara Rahel dan Lea. Ada banyak hal yang dilakukan oleh Laban yang merupakan kecurangan-kecurangan. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7, pasal yang ke-31, Kejadian pasal 31 dikatakan, "Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku." Saudara, ini ayat yang luar biasa yang pagi hari ini harus kita terima, harus kita responi, harus kita imani. Seperti yang dialami oleh Yakub. Yakub mengalami kecurangan bukan 1-2 kali. Dikatakan telah 10 kali mengubah upahku. Ini belum yang hal-hal yang lainnya. Ini masih berbicara tentang upah. Kesepakatan tentang upah Yakub yang diterima oleh Laban. Ternyata dari ayat ini kita bisa menemukan ada 10 kali Laban bersikap curang. Saudara, kalau saudara mengalami kondisi yang seperti Laban, saya yakin saudara akan menjadi orang yang kehilangan sukacita. Ketika saudara ditipu orang 1 kali, 2 kali, 3 kali, rasanya saudara akan bertambah jengkel. Kenapa? Karena saudara terus melihat orang itu seperti Yakub berada di satu tempat yang memungkinkan mereka untuk selalu ketemu. Bayangkan saudara, saudara ditipu, saudara dicurangi oleh orang yang selalu saudara lihat ada bersama dengan saudara. Itu rasanya bikin panas hati. Rasanya saudara ingin merancangkan sesuatu, ingin membalas. Saudara pengen orang ini merasakan juga apa yang saudara rasakan dan sebagainya. Bahkan mungkin saudara juga merancangkan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai oleh Tuhan. Untuk mencelakakan orang tersebut. Saudara, ini yang dialami oleh Yakub. Ada situasi yang berubah. Yang awalnya sesuatu yang baik menurut dia. Bahkan dia sempat menikmati kebaikan Laban. Tidak hanya memberikan tempat tinggal, perlindungan, bahkan dia diberi kesempatan, karirnya mulai berubah. Dia punya harta, bahkan kekayaannya melebihi Laban. Dari yang gak punya apa-apa, sampai punya apa-apa. Saudara jangan lihat bahwa itu kan kerjanya Yakub. Dia bekerja kepada Laban. Saudara, sebenarnya memang Yakub melakukan satu pekerjaan. Tetapi ingat bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam apa yang dilakukan oleh Yakub. Entah ketika dia mengelola ternak daripada Laban, Tuhan selalu ada dalam kehidupan Yakub, menyertai Yakub, sehingga Yakub mengalami suatu hal yang luar biasa. Atau dengan bahasa lain, Yakub diberkati Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-5, coba. Di sini dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Dia menunjukkan bahwa walaupun ada perubahan dalam hidupnya, dia merasa bahwa yang tadinya Laban adalah pribadi yang baik, pribadi yang bisa diandalkan, diharapkan.
dan terjadilah satu perubahan, tapi dia nggak kecewa. Dia menceritakan di ayat ini, dikatakan tetapi Allah ayahku menyertai aku. Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus tetap menyertai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh bangun pagi hari ini, membuka mata kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ini bukan suatu kebetulan. Ini bukti penyertaan Tuhan. Ini bukti kebaikan Tuhan. Makanya kita perlu bersyukur. Walaupun mungkin ada persoalan-persoalan yang saudara harus hadapi, yang belum selesai, pergumulan-pergumulan yang ada, mungkin sakit penyakit yang saudara sekarang sedang alami. Saudara tidak usah kecewa, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu cemas. Ingat cerita ini. Yakub pernah ada dalam kondisi yang seperti saudara alami. 10 kali merasa upahnya diubah. Dia dicurangi. Dan kalau saudara benar-benar baca dan mulai renungkan kejadian ini, ada lagi yang lebih parah. Ketika dia sudah mengikuti Laban selama 20 tahun. Dan dia merencanakan untuk pergi. Karena mungkin dia rasa, waduh sudah gak kuat 20 tahun mengalami hal yang gak baik. Apalagi orang yang melakukannya itu bukan hanya orang lain. Tapi mertuanya, masih keluarga, masih kerabatnya. Ini sesuatu yang menyakitkan. Pernah kan kita dengar ya, ada orang ngomong, padahal saudara saya loh, kok tega ya nipu saya gitu kan. Mungkin kalau orang lain, kita menganggap bahwa itu persoalan yang wajar karena orang lain. Tapi kalau yang menipu itu saudaranya, mertuanya, istrinya. Saya yakin Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana kondisi hati kita. Bagaimana sikap kita. Dan itu terjadi pada Yakub pagi hari ini. Biar firman Tuhan memberikan penjelasan kepada kita. Mengingatkan kepada kita. Apapun yang kita alami. Gak usah kecewa. Gak usah takut. Gak usah gentar. Kenapa? Karena Allah Yakub, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Allah pernah menolong Yakub, pernah memberkati Yakub dengan caranya yang luar biasa. Walaupun ada orang yang berlaku curang, ada orang yang merancangkan kecurangan, tapi Tuhan ubah menjadi sesuatu yang memberkati Yakub. Pagi hari ini pun juga itu bisa terjadi dalam hidup kita. Asal kita memahami dan mengerti bahwa Allah kita tidak pernah berubah. Walaupun kita sering kali berubah, tapi dia tetap Allah yang baik. Dia tidak pernah berubah. Dia mengerjakan sesuatu yang terbaik bagi kita pagi hari ini. Terima kebaikan Tuhan. Bersyukur kalau saudara sekarang diberi kesempatan bisa membuka mata saudara. Saudara bisa mendengarkan firman Tuhan. Berarti Tuhan sedang merancangkan kebaikan. Kalau Tuhan pagi hari ini berjanji kepada kita semuanya bahwa Dia tidak pernah berubah. Dan kita dalam kondisi mengalami sakit penyakit. Lihat, dulu Tuhan adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan. Hari ini pun juga Tuhan mampu menyembuhkan kita. Kalau dulu Tuhan bisa memberkati Yakub menjadi kaya dengan ternaknya dan harta-harta yang dia miliki. Hari ini juga, pagi hari ini juga, dia bisa melakukannya buat kita semuanya. Amin. Kalau kita benar-benar memahami bahwa Allah kita tidak pernah berubah, kita akan lebih
mengalami sukacita. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Oh iya, saya boleh sakit hari ini, tapi hari ini juga Tuhan pasti sembuhkan. Saya boleh hari ini ditipu orang, tapi nanti Tuhan akan kembalikan lebih dari apa yang saya rasakan pagi hari ini. Itulah yang Tuhan janjikan pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita boleh menegakkan kepala kita. Kita boleh memandang bahwa kita memiliki Allah yang tidak pernah berubah. Dan kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang menjadikan segala sesuatunya menjadi baik. Apapun Tuhan yang kami hadapi, Tuhan, biarlah Engkau nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu bagi kami. Sehingga kami memahami benar dan kami boleh mengerti akan apa yang Engkau kerjakan buat kami. Setiap rancangan-rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan-rancangan yang terbaik bagi kami. Oleh sebab itu pagi hari ini, walaupun kami belum bisa melihat apa yang Engkau akan kerjakan bagi kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin sepanjang hari ini Tuhan, kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.